Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Oke, maaf ya aku baru bisa bikinin videonya sekarang. Udah telat sih, tapi masih ada 2 days again. Oke guys, hari ini kita mau bahas tentang core values, akhlak BUMN. Dan alhamdulillah kemarin aku itu dapat nilai 87 untuk skor akhlak. Jadi akhlak ini dia punya KKM. KKM-nya itu 65. Artinya kalau di bawah KKM kita nggak lulus ya, nggak bisa ikut rankingan, otomatis auto gagal. Oke, pertama teman-teman harus tahu dulu tentang core value. Tidak harus hafal mengenai apa itu harmonis dan isi-isinya, tidak perlu hafal. Yang penting teman-teman paham. Jadi kita mulai dari akhlak. Akhlak itu yang pertama adalah amanah. Amanah ini isinya apa? Ada integritas, terpercaya, tanggung jawab, komitmen, jujur, disiplin, dan akuntabilitas ya. Atau dapat dipertanggungjawabkan, dapat accountable lah pokoknya, dapat diperhitungkan gitu. Yang kedua itu adalah kolaboratif, isinya kerjasama, sinergi. Yang ketiga, harmonis. Harmonis itu peduli dengan orang lain, menghargai kebersamaan, keberagaman. Kemudian, loyal. Loyal itu apa? Komitmen, dedikasi, rela berkorban, dan berkontribusi. Kemudian ada adaptif, yaitu inovatif, ijil, dan adaptif. Yang terakhir ada kompeten. Kompeten ini ada profesional, fokus pelanggan, pelayanan yang memuaskan, unggul, excellent, and smart. Jadi poinnya ini nanti kalian hafalkan saja, bukan hafalkan, dipahami saja. Jadi harmonis itu nanti ada 3 poin, kompeten 3 poin. Jadi kita hafalkan, kita ingat, kita pahami. Soalnya nanti itu tidak akan berbentuk yang pertama harmonis. Inilah nilai harmonis, tidak seperti itu ya. Jadi pemahaman dari ke-6 core value ini. Nih, contohnya seperti ini teman-teman. Pada waktu bangun tidur, saya sering, ada 2 opsi, nanti jawabannya cuma ada 2. Yang pertama, bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman. Jadi teman-teman, tipsnya ya, memilihnya itu jangan sesuai dengan kepribadian asli kita. Jadi sedikit kamuflase lah ya, tidak apa-apa sedikit berbohong. Jadi kita itu diminta untuk tetap semangat dalam menjalankan aktivitas harian kita. Jadi di sini yang benar jawabannya yang A. Jadi bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi soalnya persis seperti ini ya. Yang kedua ini aku kasih tulisan di sini. Ada amanah, salah satu contoh amanah dari soal ini yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Soalnya, atasan Anda tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak bekerja lebih santai. Sikap Anda adalah yang A, tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Atau yang B, melihat teman yang lain. Jika banyak yang bersantai, maka ikut santai. Secara keseharian dan kepribadian kita, pasti kita milihnya yang B. Tapi ingat teman-teman ya, di sini kita harus menerapkan nilai akhlak tadi. Di sini ada nilai amanah, walaupun tidak diawasi oleh atasan, kita tetap menyelesaikan pekerjaan kita, tetap stay di meja kita. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut yang kedua, yaitu di sini nanti bentuk soalnya itu langsung nomor dan jawaban ya. Tidak ada kata-kata adaptif dan ini titik bengiknya ini. Jadi yang ketiga ini, ketika berhasil dalam mengerjakan tugas, untuk tugas selanjutnya saya akan, jadi di sini adalah nilai adaptif. Apa itu adaptif? Jadi dia cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Walaupun di tugas sebelumnya sudah berhasil, dan untuk tugas selanjutnya itu
Yang pertama jawabannya, saya akan berusaha lebih baik lagi, dan yang kedua tetap berusaha semampunya. Jadi jawabannya agak mirip, tapi teman-teman harus tetap jeli. Di sini adalah menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Tidak semampunya ya, tapi lebih baik lagi. Jadi walaupun kita sebelumnya itu sudah mengerjakannya berhasil, untuk tugas selanjutnya kita tetap mengoptimalkan dan berusaha lebih baik lagi. Jadi tidak yang semampunya saja ya teman-teman. Ini kalau semampunya itu ala kadarnya. Jadi kita itu diminta untuk melakukan yang terbaik. Jadi jawabannya A. Oke, yang keempat ini Anda dan tim diberikan tugas baru, namun semua anggota belum memahami cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda jadi ini salah satu contoh dari akhlak yang adaptif ya guys. Jadi terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Jawabannya yang A, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk menjelaskannya lagi. Atau yang B, kami akan mengerjakan tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Dan jika ada kesulitan, kami selesaikan bersama. Oke, ini poinnya guys. Jadi ini tuh kita kerjasama. Kalau kerjasama, kita lihat di sini, kami akan mengerjakan tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Jadi mereka akan usaha dulu sama-sama sesuai pemahaman. Kemudian jika nanti ada kesulitan, diselesaikannya juga bersama. Jadi ini adalah inti dari kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Kalau yang A ini dia tidak ada kerjasamanya ya, hanya meminta bantuan kepada rekan yang lebih pandai saja. Jadi jawabannya yang B. Oke, next. Kemudian nomor 5, saya senang dengan pekerjaan yang... Nah, ingat ya teman-teman, jangan memilih sesuai kepribadian asli. Jadi kita harus menyesuaikan dengan nilai akhlaknya. Ini yang masuk yang adaptif lagi, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan atau menghadapi perubahan. Yang A, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, atau yang B, pekerjaan rutin yang biasa saya lakukan. Jadi di sini kita harus memilih yang maju ke depan, jangan yang biasa-biasa. Jadi ini kita harus menumbuhkan kreativitas ya, yang baru. Jadi jawabannya yang A. Pokoknya kalau ada inovasi, kreativitas, atau hal-hal baru, kita pilihnya yang itu ya. Jangan memilih yang rutin, biasa, cara lama. Oh, no. Oke, selanjutnya yang keenam. Dalam menghadapi informasi baru, teman-teman saya mengenal saya sebagai seorang yang A. Sering meragukan informasi yang diberitahukan teman, atau B. Mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Kalau yang A, dia hanya meragukan saja tanpa ada solusi. Kalau yang B, dia ada solusi, ada tindakannya. Dia bertanya nih, benar atau tidak informasinya, dan kemudian dia mencari informasi tersebut. Gitu. Jadi ada solusinya ya guys. Jawabannya yang B. Selanjutnya, selama ini rekan-rekan kantor saya memandang saya sebagai orang yang A. Berperilaku sesuai keadaan mood saya, apa adanya. Dan yang B. Berperilaku taat aturan, mampu menahan emosi, dan tetap tenang dalam menghadapi masalah. Oke, mungkin aslinya teman-teman itu yang A, tapi ingat lagi kita harus sesuai dengan akhlak. Jadi kita tidak boleh terbawa mood ya, harus profesional. Jadi kita harus tetap taat aturan, kita tetap harus tahan emosi, walaupun mungkin di aslinya, di kehidupan pribadi kita sedang ada masalah, tapi kita tetap harus profesional ya guys. Jadi kita tetap tenang dalam menghadapi masalah. Jawabannya yang B. Selanjutnya, jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, maka Anda akan A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha melakukan yang terbaik, atau B. Bekerja lembur sampai malam. Oke, jadi ini lagi-lagi jangan pilih sesuai kepribadian asli, kita harus sesuai dengan nilai akhlak. Kalau yang B, bekerja lembur sampai malam, lembur saja kalau hasilnya tidak bagus, tidak baik ya percuma. Jadi kita tetap harus bekerja disiplin dan berusaha melakukan yang terbaik ya. Jawabannya yang A.
Oke, selanjutnya di bawah ini pernyataan yang paling sesuai dengan diri saya adalah A. Mengupayakan untuk meminta atasan, menugaskan rekan kerja saya, juga untuk menemani saya keluar kota. B. Segera berangkat jika ditugaskan keluar kota. Jadi di sini itu soalnya nggak lengkap. Sebenarnya soalnya itu jika ditugaskan keluar kota oleh atasan, di bawah ini pernyataan yang paling sesuai dengan diri saya adalah A. Mengupayakan untuk meminta atasan menugaskan rekan kerja saya juga untuk menemani saya keluar kota, atau B. Segera berangkat jika ditugaskan keluar kota. Kita pilihnya yang B ya guys, patuh kepada atasan ya, langsung berangkat walaupun kita tidak ada teman. Jadi kita harus mandiri. Yang terakhir itu ada teman di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka ini adalah salah satu nilai akhlak yang kompeten, yaitu membantu orang lain dalam belajar. Jawabannya yang A, mengajarinya cukup sekali saja, atau yang B, mengajari dan menyarankan membaca buku yang dapat meningkatkan profesional pekerjaan. Jadi jawabannya yang B. Yang A ini sebenarnya benar, mengajarinya cukup sekali saja. Tapi kalau dia belum paham, ya nanti dia minta ajari lagi gitu. Jadi yang lebih tepatnya itu mengajarinya dan juga menyarankan dia agar dia juga terbiasa mandiri ya untuk meningkatkan profesionalnya. Jadi di sini kita membantu orang lain belajar dan juga membantu tidak hanya sekali saja sampai dia bisa. Oke guys, sekian dulu 10 soal dari aku. Tipsnya supaya kalian dapat nilainya bagus, kan soalnya itu singkat, jawabannya juga singkat. Jadi soal sebaris jawabannya cuma A dan B atau 1, 2 doang. Jadi tekniknya itu kalian baca sistem scanning. Jadi baca sekali lintas, pilih jawaban. Nah, itu kan waktunya terbatas 90 soal ya. Waktunya terbatas, jadi nanti kalian itu harus ulangi lagi. Jadi pertama kita jawab teknik scanning, baca jawab, baca jawab, baca jawab dengan cepat. Nah, kita lihat nanti waktunya harus sesuai ya. Di jawaban usahakan itu 90 soal itu kalau kalian sering latihan itu 10 menit juga udah cukup. Nanti di tahap yang kedua kalian ulangi lagi soalnya itu kalian baru pahami baca betul-betul yang menurut kalian tadi ragu nanti dipikirin lagi jawabannya. Jadi jangan terpaku, fokus dan terlalu mendalam dengan pertanyaan di satu soal. Nanti kehabisan waktu. Ini 90 soal ya. Jadi harus menerapkan sistem scanning guys. Tips dari aku juga untuk tes ini, kalian harus membiasakan diri untuk latihan menjawab soal-soal tes kepribadian. Bisa belajar dari soal yang CPNS atau yang BUMN yang tahun-tahun kemarin atau yang batch ke-1. Walaupun yang pertama itu dia punya 5 opsi, yang ini 2 opsi. Tapi nanti kalian juga akan terbiasa. Jangan lupa kalau aku baca soal, itu aku langsung, jawabannya kan ada 5 biasanya. Aku langsung baca yang jawabannya saja. Itu kan kita ada kuncinya. Jadi soal langsung baca jawaban kunci. Jangan baca semua opsinya itu. Biar kita itu ingat, oh kalau soal ini, jawabannya ini. Soal ini, jawabannya ini. Jadi nggak perlu baca semua opsi. Kalau kalian belajar, langsung baca soal dan langsung baca opsi jawabannya. Yang sesuai dengan kunci. Oke, itu tips dari aku. Semoga yang belum tesnya dilancarkan. Jangan menyepelekan tes yang core value ini, karena banyak juga teman-teman yang TKD-nya bagus tapi gagal di core value. Dia gampang seperti tes kepribadian biasa, tapi sebenarnya this is jebakan Batman. Oke, thank you guys for watching my video. Semoga nanti kalau ada tes-tes lain aku bisa bantu kalian bikinin soal lagi. Aku juga mau ngasih kalian link soal
tentang tes kepribadian ini. Nanti silakan dibuka ya di kolom deskripsi. Oke, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.